Cerita diawali dengan Shinigami yang bernama Ryuk yang merasa bosan. Lalu dia menjatuhkan buku Death Note miliknya ke dunia manusia untuk mencari hiburan. Death Note sendiri adalah sebuah buku milik Shinigami yang mempunyai kekuatan mistis, yaitu jika nama manusia ditulis pada buku tersebut, maka orang tersebut akan mati. Jika penyebab kematian tidak ditulis, maka orang tersebut akan mati terkena serangan jantung. Lalu, Death Note tersebut dipungut oleh seorang anak muda yang sangat jenius yang bernama Light Yagami. Pada awalnya, Light tidak percaya dengan buku tersebut, namun dia masih penasaran dan mencoba buku tersebut. Light menonton TV tentang berita kriminal, lalu dia melihat nama dan wajah dari pelaku kriminal tersebut. Light menulis nama kriminal tersebut pada Death Note dan dia sangat terkejut setelah 40 detik pelaku kriminal yang ditayangkan di TV mati. Namun dia masih belum percaya sepenuhnya. Dia masih menganggap kejadian tersebut hanyalah kebetulan. Light memutuskan untuk menguji buku tersebut sekali lagi. Dia pergi keluar dan menemui sekelompok preman yang ingin menculik dan memperkosa seorang wanita. Light menulis nama dari salah satu preman tersebut. Apa yang ditulis Light dalam buku benar-benar terjadi. Lalu dia yakin bahwa buku tersebut memang nyata. 5 hari telah berlalu semenjak Ryuk menjatuhkan bukunya. Lalu dia turun ke dunia manusia untuk menemui orang yang menggunakan bukunya. Ryuk akhirnya bertemu dengan Light di rumahnya. Ryuk menjelaskan tentang buku tersebut kepada Light. Ryuk akan selalu mengikuti Light selama dia memiliki Death Note. Dia juga menjelaskan konsekuensi dari penggunaan buku tersebut, bahwa manusia yang menggunakan Death Note tidak akan masuk surga ataupun neraka. Namun Light sama sekali tidak gentar dengan konsekuensi tersebut. Lalu dia mengungkapkan idealismenya kepada Ryuk bahwa dia akan membersihkan dunia ini dari orang-orang busuk dengan membunuhnya dan menyisakan orang-orang baik saja. Dia ingin menjadi Tuhan di dunia yang baru. Mendengar ucapan Light, Ryuk sangat terkejut. Dia merasa bahwa manusia memang benar-benar makhluk yang sangat menarik. Apa yang dilakukan Light menimbulkan kontroversi. Ada beberapa orang yang setuju dengan tindakannya, sampai-sampai mereka membuat website untuk menampung informasi tentang penjahat yang harus dibunuh. Seketika itu, Light langsung terkenal di dunia maya dengan sebutan Kira, yang berarti pembunuh, yang diambil dari kata bahasa Inggris killer. Di sisi lain, kepolisian dunia sedang menyelidiki kejadian janggal tersebut, bahwa semua penjahat mati terkena serangan jantung. Lalu muncullah sosok L. Dia adalah detektif handal. Lalu dia membuat rencana untuk membuktikan bahwa kejadian tersebut memanglah pembunuhan. L membuat siaran palsu di TV yang isinya adalah menantang Kira. L menggunakan seorang narapidana yang bernama Lynn L. Taylor untuk mengecoh Kira. Lalu L berhasil membuktikan keberadaan Kira. Petunjuk yang sudah didapatkan L adalah Kira bisa membunuh seseorang secara tidak langsung, dan Kira berada di Jepang. Semuanya 100% benar. Mendengar hal ini, Light merasa tertantang. Lalu pertarungan antara Kira melawan L akhirnya dimulai. L memanglah detektif yang sangat hebat. Hanya dengan menganalisa waktu kematian korban, dia bisa tahu bahwa Kira adalah seorang pelajar. Dia juga mengetahui motif dan idealisme dari Kira, bahwa Kira ingin menjadi Tuhan di dunia yang baru. Namun menurut L, apa yang dilakukan Kira sangatlah kekanak-kanakan, dan dia hanyalah pembunuh psikopat yang gila. Sementara itu, Light merasa siap untuk melawan L. Dia mempunyai satu kelebihan, yaitu Light adalah anak dari pemimpin kepolisian. Dia bisa mengetahui data penyelidikan tentang Kira melalui komputer ayahnya di rumah. Light menyadari bahwa kepolisian sudah mencurigai bahwa Kira adalah pelajar. Lalu dia membuat alibi. Dia membunuh para penjahat pada saat jam sekolah untuk mengecoh L dan kepolisian. Kejadian ini membuat L dan kepolisian sadar bahwa informasi mereka sudah bocor. Lalu mereka pun saling curiga. Beberapa polisi memutuskan untuk mundur dari kasus Kira karena takut. Sementara L diam-diam menyuruh agen FBI untuk menyelidiki orang-orang yang terlibat dalam kasus investigasi Kira. Keluarga Yagami dan Light termasuk dari orang-orang yang dicurigai. Light menyadari bahwa dia diikuti oleh agen FBI atas perintah L. Ia ingin membunuh agen FBI tersebut. Akan tetapi, untuk mengetahui nama dan wajah agen tersebut cukup sulit. Oleh karena itu, Ryuk menawarkan mata Shinigami kepada Light. Shinigami bisa melihat nama dan sisa umur manusia, dan mata Shinigami bisa diberikan kepada manusia yang menggunakan Death Note. Akan tetapi, harga untuk mata tersebut adalah setengah umur dari pengguna Death Note tersebut. Light memutuskan untuk menolak tawaran Ryuk. Tiba-tiba saja, Light mendapat ide untuk mendapatkan nama agen FBI yang mengikutinya. Tapi sebelumnya, dia ingin menguji salah satu aturan dari Death Note. Aturan tersebut adalah, jika kematian ditulis secara rinci, maka keterangan kematian tersebut harus ditulis dalam kurun waktu 6 menit 40 detik. Light membunuh beberapa penjahat dengan keadaan yang berbeda. Dari hasil uji coba tersebut, Light melakukan rencananya untuk membunuh agen FBI yang mengikutinya. Rencana Light dimulai. Dia pergi berkencan dengan pacarnya dengan menggunakan bus. Tentu saja dia diikuti oleh agen FBI. Lalu di tengah jalan, bus yang mereka tumpangi dibajak oleh
seseorang. Lalu, Like menulis sebuah pesan pada sobekan kertas Death Note. Agen FBI mencoba membantu Like untuk menghentikan pembajak bus. Namun Like tidak percaya padanya. Lalu agen tersebut menunjukkan kartu anggota FBI pada Like. Seketika itu juga, Like mengetahui nama dan agen FBI tersebut, yaitu Ray Penber. Singkat cerita, pembajak bus menyentuh kertas sobekan Death Note. Hal itu membuatnya bisa melihat Shinigami Ryuk. Pembajak bus sangat terkejut dan ketakutan sehingga dia memaksa untuk turun dari bus. Begitu turun, dia langsung ditabrak oleh mobil yang sedang melintas dan tewas seketika. Ternyata semua hal tersebut sudah ditulis oleh Like pada Death Note. Rencana Like berhasil dengan sempurna. Setelah kejadian tersebut, Ray Penber pulang ke rumah dan menceritakan apa yang terjadi ke calon istrinya. Calon istrinya curiga bahwa kejadian tersebut adalah perbuatan Kira. Setelah 1 minggu berlalu, Like menjalankan rencananya untuk membunuh Ray Penber dan 12 agen FBI lainnya. Like menemui Ray Penber di sebuah stasiun. Lalu dia mengancam Ray dan membuatnya menulis nama-nama agen FBI pada kertas Death Note. Ray tidak mengetahui tentang Death Note. Oleh karena itu, dia tidak curiga sama sekali. Setelah itu, Ray Penber beserta 12 agen FBI lainnya tewas dibunuh oleh Kira. Setelah kejadian tersebut, pimpinan FBI menghubungi L dan mengundurkan diri dari kasus Kira. Begitu juga dengan anggota kepolisian Jepang. Banyak dari mereka yang mengundurkan diri karena takut dengan Kira. Sampai akhirnya tersisa 5 orang anggota kepolisian yang ingin melanjutkan menangkap Kira, termasuk ayah Kira itu sendiri. Lalu mereka bergabung dengan L. Calon istri Ray Penber memutuskan untuk menyelidiki Kira karena dia dendam terhadap Kira yang sudah membunuh Ray. Dia pergi ke markas kepolisian untuk melaporkan apa yang dipikirkannya. Namun, di markas polisi tidak ada orang karena tim investigasi Kira berpindah markas bersama L di hotel. Secara kebetulan, Like juga sedang berada di markas polisi. Dia mendengar pembicaraan wanita tersebut tentang Kira. Lalu Like berusaha untuk mengetahui nama wanita tersebut. Wanita tersebut mengatakan bahwa namanya adalah Maki Shoko. Lalu Like menulis nama Maki Shoko pada Death Note miliknya. Namun tidak ada yang terjadi. Wanita itu masih hidup. Setelah itu, Like sadar bahwa Maki Shoko adalah nama palsu. Like tidak menyerah untuk mendapatkan nama wanita itu. Dia mengaku sebagai salah satu tim investigasi Kira dan membuat wanita itu percaya padanya. Pada akhirnya, Like berhasil mendapatkan nama asli dari wanita itu, yaitu Naomi Misora. Like mengatur kematian wanita itu dengan bunuh diri. Sekali lagi, Like memenangkan pertarungan.